Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak-banyak nikmat, baik itu nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bertatap muka meski secara tidak langsung. Selanjutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suri tauladan, penuh kasih sayang, Nabi yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada hari ini dan saat ini. Baik, langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 5 yaitu ingin mempresentasikan hasil makalah kami atau hasil pekerjaan kami yang berjudul sertifikasi guru, yang dimana saya sendiri Lita Agustina sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Siti Hidayanti. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Yunia Hania Maulida. Dan pemateri keempat akan disampaikan oleh Uston Nawawi. Baik, langsung saja kita simak video berikut. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang sertifikasi guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sertifikasi adalah pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru adalah prosedur yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan tertulis bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi diri sebagai guru. Dan dapat dijelaskan atau dapat dikatakan juga bahwa sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau calon guru yang ingin memperoleh pengakuan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Sertifikasi ini sebagai bukti pengakuan atau kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Lita Agustina, yaitu tentang B. Tujuan dan target akhir program sertifikasi. Program sertifikasi ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga guru sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang berkualitas. Melalui program sertifikasi, kemampuan guru sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah akan meningkat dan memiliki kualifikasi sebagai guru sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Wibowo mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk yang pertama, melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten. Yang ketiga, membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan. Yang keempat, membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil yang diharapkan dari program sertifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya tenaga guru terdidik atau terlatih pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang memiliki kualifikasi guru kelas dan guru bidang studi. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga guru pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Hania Maulida, NIM 2001-1083, kelas C semester 2 PIAUD. Saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu tentang komponen-komponen sertifikasi. Wujud sertifikasi guru adalah uji kompetensi untuk mengetahui pemenuhan syarat minimal sebagai agen pembelajaran di sekolah. 1. Tes tulis. Tes tulis digunakan untuk mengungkapkan pemenuhan tuntunan standar minimal yang harus dikuasai oleh guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. 2. Tes kinerja. Tes kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari kemampuan kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. A. Penilaian persiapan pembelajaran. Penilaian kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran lebih bersifat penelitian dokumen, yaitu dokumen persiapan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Penilaian kerja dalam bidang ini lebih difokuskan dari komponen yang dapat menunjukkan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran. Komponen yang dimaksud meliputi perumusan indikator, pemilihan materi pembelajaran, pengorganisasian materi pembelajaran, pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran, skenario pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Penilaian dalam melaksanakan pembelajaran. B. Penilaian dalam melaksanakan pembelajaran. Penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian kinerja dalam melakukan pengelolaan pembelajaran di kelas secara nyata. Dalam melaksanakan pembelajaran, komponen yang dimaksud meliputi 1. Pembelajaran, 2. Membuka pelajaran, 3. Kegiatan inti pembelajaran, 4. Penutup. C. Self-risal dan portofolio adalah penilaian yang dilakukan oleh guru itu sendiri setelah ia melakukan refleks sendiri apa yang telah dikuasai dan yang telah dilakukan. D. Peer appraisal sebagai alat penilaian kompetensi guru dalam bentuk yang lain. Sekian dari saya. Materi keempat akan dilanjutkan oleh Ustaz Nawawi. Sekian. Saya akan menjelaskan tentang poin yang keempat, yaitu prosedur pelaksanaan sertifikasi. Prosedur sertifikasi atau kerangka pelaksanaan sertifikat kompetensi guru baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1 non pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar atau PKM. Kedua, lulusan program sarjana non kependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar atau PKM pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan atau PPTK secara terstruktur. Ketiga, penyelenggaraan program PLM dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Keempat, peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus baik yang berasal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun non pendidikan dapat diberikan sertifikat kompetensi sebagai tanda bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktek dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kelima, peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval 10-15 tahun sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Program sertifikasi merupakan salah satu bentuk pembinaan profesionalisme guru yang melibatkan banyak pihak seperti sekolah, guru, kepala kantor dinas pendidikan nasional, kabupaten atau kota, dan LPTK. Oleh karena itu, program tersebut harus diselenggarakan dengan sistematis,
Langkah-langkah berikut merupakan satu contoh proses pelaksanaannya. Nah, yang pertama, kantor dinas kependidikan nasional kabupaten atau kota berdasarkan usulan dari sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah mendaftarkan guru-guru yang diprogramkan untuk mengikuti program sertifikasi. Kedua, kepala kantor dinas kependidikan nasional kabupaten atau kota mengirimkan nama-nama guru yang diikutkan dalam sertifikasi guru tersebut ke LPTK yang akan ditunjuk. Yang ketiga, LPTK yang ditunjuk melakukan seleksi penerimaan atau prosedur administratif calon peserta program sertifikasi dan memberitahukan hasil kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten atau Kota. Keempat, peserta yang dinyatakan diterima harus mendatangani surat perjanjian untuk mengikuti program ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Isi perjanjian bertujuan untuk memperoleh komitmen peserta agar melaksanakan tugasnya dengan baik pada saat mengikuti pendidikan maupun setelah selesai pendidikan. Setelah selesai, dengan yang bersangkutan diwajibkan untuk menjadi guru kelas di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Kelima, Kepala Kantor Dinas Kependidikan Nasional Kabupaten Kota melakukan negosiasi dengan LPTK yang bersangkutan tentang segala sesuatu yang akan dikerjakan bersama. Yang keenam, penandatanganan kontrak yang telah disepakati akan dilaksanakan antara Kepala Kantor Dinas Kependidikan Nasional Kabupaten Kota dengan LPTK. Yang ketujuh, pelaksanaan program sertifikasi oleh LPTK. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.